Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian setelah kemarin lusa makan daging kambing? Kolesterol pada nggak naik kan? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 92. Yang mana pada Renegade Immortal episode 92 ini menceritakan Wanglin yang harus bertarung melawan kehendak langit yang datang lagi karena ingin membawa Limon pergi setelah kebangkitannya. Akan tetapi hal mengejutkan pun akan terjadi setelah kejadian tersebut. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Zhou Ru yang kesadarannya sudah diambil oleh Limuan pun berkata jika Wanglin sudah membohonginya melihat hukum langit yang datang lagi. Akan tetapi Wanglin meminta Limuan tak khawatir karena tak akan terjadi apa-apa. Di sini pun terlihat jika tangan besar itu datang lagi untuk mengambil Limuan. Saat tangan besar itu muncul kembali, Wanglin teringat jika dulu tangan itu langsung berusaha mengambil Limuan. Maka dari itu pun Wanglin langsung mengeluarkan naga larangan dari benderanya untuk menghancurkan tangan tersebut. Tak hanya itu saja, karena Wanglin juga langsung memanggil tubuh utamanya untuk menghadapi hantaman tangan besar itu. Dan terlihat jika usaha Wanglin itu sedikit membuahkan hasil. Akan tetapi hukum langit tak akan berhenti begitu saja karena sekarang dia menggunakan dua tangannya untuk mencoba mengambil Limuan. Namun Wanglin yakin kali ini hukum langit tetap tidak akan bisa membawa Limuan pergi. Di sini terlihat tubuh asli Wanglin menahan tangan satu dan tubuh klonnya langsung mengeluarkan gulungan panah niat untuk menahan tangan satunya lagi dari hukum langit ini. Terlihat tubuh utama Wanglin berhasil menahan itu, akan tetapi gulungan ranah niat ini tak bisa menahan tangan satunya dari hukum langit tersebut. Terdengar suara orang di balik itu yang mengatakan jika dirinya sedang menjalankan hukum langit dan beraninya Wanglin ini memusuhi langit. Setelah itu terlihat orang di balik itu mengeluarkan formasi dari mulutnya yang menciptakan retakan ruang. Dan setelah itu muncul formasi yang mana dari formasi tersebut mengeluarkan benang kehidupan yang langsung menangkap semua makhluk. Terlihat Wanglin pun terkejut melihat benang kehidupan ini. Kemudian setelah itu, orang di balik hukum langit ini langsung menyerangkan formasinya tersebut ke arah Wanglin. Melihat itu Wanglin pun tahu jika ini adalah kekuatan reinkarnasi. Namun terlihat mereka semua terkena benang tersebut, bahkan benang itu mulai menarik jiwa Limuan dari tubuh Zhou Ru. Di sini terlihat jika benang ini muncul semakin banyak. Akan tetapi tubuh utama Wanglin bisa melepaskan diri dan dia langsung menyatu dengan tubuh klonnya. Yang mana kemudian setelah menyatu, Wanglin langsung mengeluarkan pelindung ke tubuh Zhou Ru dan melepaskan benang yang menarik jiwa Limuan. Setelah itu Wanglin meminta agar Limuan tak keluar dari formasi tersebut. Terlihat hukum langit ini pun kembali mengeluarkan benangnya untuk menyerang. Akan tetapi Wanglin yang menyadari itu langsung berusaha menghantamnya langsung. Kemudian Wanglin mengatakan jika lawan orang ini bukan Limuan melainkan Wanglin. Merasa Wanglin tak tahu diri, orang ini pun menambahkan kekuatannya untuk menekan Wanglin. Dan Limuan hanya bisa berteriak khawatir melihat Wanglin yang tertekan ke tanah. Di sini terlihat jika orang ini menambahkan lagi kekuatannya hingga Wanglin tertekan sangat keras. Dan bahkan benang kehidupan itu berhasil mengenai tubuh Wanglin tersebut hingga Wanglin tak bisa bergerak. Kemudian Wanglin mengatakan jika Wanglin berada di tempat terang sedangkan orang itu di kegelapan. Yang mana karena itu Wanglin hanya tahu sedikit tentang orang ini. Akan tetapi Wanglin tahu meski orang ini adalah hukum langit namun juga bisa hidup dan bisa mati. Kemudian terlihat Wanglin pun langsung mengeluarkan avatar dari ranah niatnya. Dan Wanglin menarik tangan orang itu karena Wanglin ingin hukum langit ini menampakkan diri. Setelah itu Wanglin berhasil menarik orang itu muncul dari kegelapan. Namun setelah melihat orang itu Wanglin dikejutkan karena orang ini berasal dari klan Dewa Kuno. Wanglin pun bertanya-tanya inikah yang disebut hukum langit. Kemudian pun terjadi pertarungan antara avatar ranah niat Wanglin melawan orang dari klan Dewa Kuno ini. Sementara Wanglin terus mengucapkan mantra untuk mengeluarkan teknik pemusnah 10 penjuru. Di sini terlihat jika avatar Wanglin ini masih sibuk menghadapi orang tersebut. Kemudian setelah merasa waktunya tepat, Wanglin langsung melepaskan diri dan bersamaan dengan avatarnya itu, Wanglin menyerangkan naga larangan yang dipenuhi aura ranah niat untuk membunuh orang ini. Merasakan kekuatan barusan, orang ini menyadari jika Wanglin bukan berasal dari klannya dan bertanya siapa sebenarnya Wanglin ini.
Akan tetapi Wang Lin hanya menjawab jika itu semua tak penting. Setelah itu orang ini mengatakan jika perlawanan Wang Lin akan sia-sia seperti semut menggoyahkan pohon besar. Wang Lin pun langsung menahan itu sambil berkata jika di dunia ini tak pernah ada air tanpa sumber dan kayu tanpa akar. Bahkan kekuatan reinkarnasi lahir dari langit dan bumi. Yang mana mengambil itu pasti ada batasnya dan memakainya pasti akan habis. Terlihat Wang Lin pun berhasil menyerap serangan itu ke gulungannya. Akan tetapi orang itu menyerang lagi dengan hartanya karena dia yakin jika dengan kekuatan Wang Lin dia tidak bisa menahan reinkarnasi hukum langit ini. Terlihat avatar Wang Lin menahan itu sementara gulungannya terjatuh. Kemudian terlihat jika benang itu kembali berusaha ke arah Limuan saat Wang Lin menahan serangan itu. Melihat itu pun, Wang Lin langsung menghancurkan serangan tadi. Kemudian dia menyerap avatarnya itu ke gabungan kedua tubuhnya ini. Dan terlihat jika Wang Lin langsung menghantam harta yang digunakan orang tersebut, karena Wang Lin tidak peduli dengan hukum langit orang ini. Di sini terlihat jika Wang Lin mendorong orang ini hingga masuk ke retakan ruang. Namun di dalam retakan ruang itu, orang tersebut berbalik menyerang Wang Lin. Sementara Limuan hanya bisa melihat retakan ruang yang muncul satu persatu akibat pertarungan besar mereka berdua tersebut. Terlihat pertarungan mereka ini pun berjalan lama karena awalnya kekuatan mereka sama-sama imbang. Bahkan Wang Lin mampu menghantam orang itu hingga terlempar, meskipun Wang Lin sendiri juga harus terlempar oleh hantaman orang tadi. Melihat Wang Lin yang terluka semakin parah, Limuan pun dibuat sangat cemas. Akan tetapi Wang Lin melihat jika orang itu sekarang sudah bersiap dengan tombaknya. Yang mana karena itu, Wang Lin juga langsung mengeluarkan pedang abadinya untuk menghadapi orang ini. Wang Lin pun memperkuat larangan pada Limuan melihat Limuan yang terus memintanya untuk berhenti. Dan kemudian Wang Lin pun meneruskan lagi pertarungan. Di sini Limuan meminta Wang Lin untuk berhenti karena jika Wang Lin terus melawan orang itu, maka Wang Lin benar-benar akan mati. Setelah itu terlihat jika Limuan langsung berusaha keluar dari tubuh Zhou. Karena Limuan menyadari saat dirinya berdiri di sisi Wang Lin, dia tahu masa lalu Wang Lin penuh dengan penderitaan. Padahal Wang Lin belajar dari guru untuk mencari jalan sendiri dan melindungi diri serta membalas dendam kemudian menyelamatkan diri. Yang mana Wang Lin harus berulang kali menghadapi hidup dan mati barulah sampai pada hari ini. Limuan pun juga menyadari jika umurnya sudah habis dan sudah tidak diterima oleh Dao Agung. Sedangkan Zhou ini adalah anak yang tak bersalah. Setelah keluar pun Limuan mengakui jika selama 19 tahun ini dia merasakan sedikit demi sedikit pertumbuhan Zhou. Yang mana jika Limuan harus merebut tubuh gadis ini untuk hidup kembali, maka menurut Limuan itu terlalu kejam untuk Zhou. Dan di sini Limuan pun meminta maaf karena mengecewakan Wang Lin. Terlihat Wang Lin terkejut dengan apa yang dilakukan Limuan ini. Kemudian Wang Lin bergerak cepat untuk melindungi Limuan melihat orang ini kembali menggunakan hartanya untuk mengambil Limuan. Sambil menahan lukanya pun, Wang Lin meminta Limuan untuk kembali masuk ke dalam Zhou. Namun Limuan mengatakan jika dirinya tak mau Wang Lin mengambil resiko untuk Limuan dan terus berjuang mati-matian. Karena pada akhirnya jiwa Wang Lin akan hancur dan semuanya menjadi kosong. Setelah itu Wang Lin hanya bisa melihat Limuan yang mengeluarkan kekuatannya ke langit. Dan di sini Limuan juga berkata jika dirinya puas bisa mencintai dan dicintai oleh Wang Lin dalam kehidupan ini. Bahkan hari ini bisa bertemu dengan Wang Lin lagi lebih seperti berkah yang dicuri. Dan sambil keluar dari larangan itu Limuan mengatakan jika cinta Limuan untuk Wang Lin ini sempurna. Terlihat Wang Lin berusaha menekan kekuatan orang itu melihat Limuan yang berusaha keluar. Dan Wang Lin pun berhasil menekan kekuatan orang ini kembali. Akan tetapi terlihat jika jiwa Limuan ini perlahan mulai hilang. Di sini orang itu menggunakan tangannya tadi melihat Limuan yang sudah tak berada di dalam formasi. Akan tetapi dengan cepat Wang Lin melindungi Limuan agar orang ini tak menyentuh Limuan. Setelah menghantam orang itu pun, Wang Lin langsung mengeluarkan ranah niat hidup matinya. Yang mana terlihat jika tempat seketika berubah menjadi ranah niat Wang Lin. Melihat itu, orang tadi bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda ini. Karena sejak zaman dulu tidak pernah ada dewa kuno manapun yang memiliki ranah niat. Setelah itu pun, Wang Lin langsung mengeluarkan gulungannya untuk menyerang orang ini. Yang mana di sini, Wang Lin berhasil menekan orang tersebut. Tak hanya itu saja, karena Wang Lin langsung mengeluarkan avatar ranah niatnya dan pedang abadinya ditambah dengan naga tintanya untuk menghabisi orang itu. Yang mana terlihat jika orang ini terpental jauh karena menahan semua serangan Wang Lin tersebut. Akan tetapi terlihat jika jiwa Limuan ini perlahan mulai menghilang. Setelah itu Wang Lin langsung memeluk tubuh Limuan dan mengusap wajahnya. Di sini Limuan pun meminta Wang Lin berjanji agar Wang Lin menjaga diri baik-baik.
Dan di sini Wang Lin melihat dengan mata kepalanya sendiri, jiwa Limuan kini menghilang dan hanya tersisa potongan-potongan jiwanya. Sementara orang dari klan dewa kuno tadi langsung pergi melihat jiwa Limuan yang sudah musnah. Terlihat Wang Lin bersedih karena Limuan ini sudah pergi. Akan tetapi Wang Lin pun langsung mengumpulkan sisa-sisa jiwa tadi ke dalam mutiara Tiani. Dan sambil memegang mutiara Tiani ini, Wang Lin teringat semua pesan Limuan tadi. Setelah itu terlihat jika langit merah dari hukum langit itu kini menghilang karena Limuan sudah tidak ada. Sementara Wang Lin yang masih tertunduk lesu di depan menara abadi pun teringat jika dirinya sudah berkultivasi ratusan tahun, yang mana hal itu membuat tangannya penuh darah dan tubuhnya dipenuhi jejak pembantaian. Akan tetapi Wang Lin tak tahu kenapa dirinya tak bisa melindungi Limuan seumur hidupnya. Wang Lin juga tak menyangka jika dirinya yang melawan langit, bahkan 2 kali menentang hukum langit, namun pada akhirnya kalah pada kehendak langit. Yang mana Wang Lin merasa jika kehendak langit mempermainkan orang. Setelah itu Wang Lin berjalan sendiri selama 3 tahun seperti orang gila karena dirinya bisa mengalahkan hukum langit tapi dipermainkan kehendak langit. Yang mana karena itu Wang Lin bertanya-tanya apa itu hidup dan apa itu mati. Di sini pun terlihat 2 harimau yang diam-diam sudah mengintai Wang Lin yang linglung ini. Akan tetapi Wang Lin tak segan untuk menghancurkan 2 harimau tersebut. Terlihat Wang Lin semakin gila karena setiap langkahnya selalu muncul wajah Limuan. Namun bagaimanapun juga Wang Lin sadar jika semua ini adalah kehendak langit. Meskipun dirinya sudah memahami hukum langit hidup mati di dunia fana. Yang mana saat itu Wang Lin bisa menyadarinya setelah merasakan hujan yang turun dari langit. Dan meski itu lahir dari langit namun harus mati di bumi. Yang mana pada akhirnya Wang Lin harus melihat kehidupan adalah hidup dan kematian adalah mati. Kemudian Wang Lin mengamati hidup mati dari emosi Zoe dan wanita di dunia abadi. Yang mana orang itu mati namun dia juga hidup. Dan Wang Lin akhirnya melihat jika hidup bukan hidup serta kematian bukan berarti mati. Akan tetapi sekarang dalam takdir kehendak langit, Wan hidup dalam kematian dan mati dalam kehidupan. Yang mana pada akhirnya Wang Lin mengerti ternyata kehidupan tetaplah hidup dan kematian tetaplah mati. Hayo, bingung nggak kalian? Wang Lin pun juga menyadari jika di dunia ini yang berlalu biarkan berlalu dan yang ada biarkan ada. Seperti hujan lahir dari langit namun tidak mati di bumi, melainkan di atas bumi hujan itu mendapat kehidupan baru. Terlihat Wang Lin berterima kasih kepada Limuan karena pada akhirnya Wang Lin mengerti apa itu hidup dan mati yang sebenarnya. Setelah itu pun Wang Lin mengeluarkan jiwa kedua orang tuanya. Dan dia sadar jika semasa mereka hidup, Tiezu atau Wang Lin ini tidak berbakti dengan baik. Akan tetapi setelah mereka mati, Wang Lin malah bersikeras ingin menghidupkan mereka tanpa menanyakan pendapat mereka berdua. Namun sekarang Wang Lin sudah mengerti hidup dan mati dan akan melepas obsesinya itu. Yang mana mereka akan tinggal atau pergi, itu terserah pilihan mereka sendiri. Di sini Wang Lin pun seketika teringat masa kecilnya bersama kedua orang tuanya itu. Yang mana setelah itu pun jiwa kedua orang tua Wang Lin ini akhirnya menghilang. Terlihat Wang Lin pun terus menangis di bawah rintikan hujan ini. Bahkan emosinya yang meledak pun seperti menghentikan waktu. Setelah itu terlihat hujan dan petir di tempat ini tiba-tiba menjadi satu. Yang mana itu langsung membangunkan ranah niat hidup mati Wang Lin ini. Setelah itu juga terlihat 2 naga yang muncul dari ranah niat Wang Lin tersebut. Dan kemudian terjadi ledakan yang terasa sampai jauh, namun seketika cuaca menjadi cerah. Di sini Wang Lin menyadari jika ternyata kehilangan kekasih baru bisa mengerti hidup mati. Sementara berpisah selamanya dengan keluarga baru bisa mencapai ranah niat hidup mati yang sempurna. Setelah itu Wang Lin masuk ke dalam mutiara Tiani dan memberitahu jiwa Limuan jika Wang Lin sudah mengirim Zoru kembali ke negara Chu serta menghapus ingatan yang berkaitan dengan Limuan. Karena Wang Lin ingin Zoru memiliki kehidupan yang utuh. Di sini Wang Lin sadar tidak bisa membalas Limuan yang rela menunggu Wang Lin selama 300 tahun. Namun Wang Lin akan berusaha segenap tenaga meski itu harus memakan setahun atau 1000 tahun, bahkan seumur hidupnya hingga jiwa Wang Lin hancur untuk bisa menukar keajaiban demi kebangkitan Limuan. Kemudian Wang Lin pun meminta jiwa Limuan menunggunya. Karena hanya dengan menjadi jauh lebih kuat dari hari ini, maka Wang Lin baru memiliki kekuatan menyelamatkan orang terpenting dalam hidupnya. Dan karena Wang Lin tinggal setengah langkah menuju ranah transformasi jiwa, maka Wang Lin akan kembali ke planet Suzaku dan berusaha sekuat tenaga mencapai transformasi jiwa.
Dan itulah guys alur cerita Rindy Kid Immortal episode 92 ini. Beuh, ternyata Wang Lin yang sedingin kulkas 2 pintu ini bisa nangis juga ya karena cintanya yang terlalu besar kepada Limuan. Bahkan Wang Lin pun masih bertekad untuk membangkitkan Limuan lagi. Tapi Mimin sih tadi agak kesel melihat Limuan yang malah menghancurkan jiwanya, padahal Wang Lin sudah berjuang keras selama bertahun-tahun demi Limuan ini. Dan seperti apa perjalanan yang akan dilalui Wang Lin lagi, kita tunggu saja dalam Rindy Kid Immortal episode 93. Akhir kata, selamat ngapain aja buat kalian semua, dan see you next episode.